Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini agak sedikit khusus dan agak sedikit spesial karena ini request dari teman-teman juga ya. Adanya belakangan ini kelihatannya saya makin tampan. Bukan teman-teman. Jadi belakangan ini kayaknya banyak sekali kasus penipuan. Kenapa saya angkat menjadi satu video khusus seperti ini? Karena di video-video saya sebelumnya yang ngebahas soal penipuan ya, teman-teman bisa cek penipuan yang berkedok bibit. Rupanya banyak sekali teman-teman kita yang sudah menjadi korban ya teman-teman. Dan belakangan ini malahan ada yang tertipu dengan nominal yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika saya melihat adanya bau-bau kasus penipuan baru, saya langsung membuatnya menjadi satu video untuk kita sharingkan bersama. Oke, kita langsung lanjut saja. Jadi sumbernya semua saya langsung kasih tahu teman-teman, saya dapatnya dari Ting ini di sini. Penjual dahak. Ya, ini juga akun Instagram yang di-sharekan teman-teman kepada saya. Saya untuk pelajari sebentar. Oke, dan saya menarik kesimpulan. Kesimpulannya ada 101 kesimpulan. Enggak. Jadi saya akan coba meringkasnya lebih dikit supaya kita lebih terarah kasusnya seperti apa yang bisa kita menjadikan pembelajaran buat kita terlepas ini penipuan atau bukan. Jadi saya camkan dulu ya. Saya bold dulu, kasih tulisan tebal dulu. Terlepas ini penipuan atau bukan, ini adalah edukasi perihal karena sudah banyak korban yang nge-share. Jadi kita harus pelajari agar kedepannya kita nggak terjatuh di lubang yang sama. Terima kasih dulu kepada para korban yang sudah memberanikan diri untuk nge-share soal penipuan ini ya teman-teman ya. Katanya terlepas benar atau bukan? Karena benar, saya nggak tahu. Saya udah langsung masuk ke Instagram orang yang dituduh tersebut, tersangka atau tertuduh, saya nggak tahu. Saya masuk dan sudah nggak ada informasi terbaru sekitar 2-3 minggu belakangan ini. Jadi saya juga susah mau ngomongnya apakah ini benar penipuan atau enggak. Tapi untuk memastikannya benar atau enggak, teman-teman boleh ngecek sendiri di Instagram nih. Ya, si penjual dahak ini lucu ya gambarnya. Oke, jadi kita ngebahas dia. Jadi si penipu ini, sebutkanlah namanya adalah RR ya. Dia dikenal sebagai seorang pemuda baik hati, tampan dan rupawan. Dia seorang pemuda teman-teman yang sudah sukses, punya banyak duit di usia muda ya, dan sering diperlihatkan di media-media sosialnya seperti mobil mewah ya, perlengkapan mewah, entah itu jam tangan, sepatu, dompet atau sebagainya ya teman-teman ya. Jadi orang kan terlihat, wah, amazing, usianya sangat muda dan dia sudah pakai barang-barang branded seperti itu. Tapi ketika saya lihat, saya bingung karena saya nggak kenal barang-barang branded ataupun supercar. Yang saya tahu cuma mobil jalannya pakai 4 roda ya teman-teman ya. Oke, jadi sekilas dia membangun image bahwa image apa Hyung? Image itu adalah membangun karakter atau membangun dirinya bahwa dia adalah sukses di usia muda sehingga bikin orang penasaran. Nah, orang penasaran kan nggak serta-merta penasaran gitu aja ya teman-teman ya. Tapi dia di backing dengan beberapa hal ya teman-teman. Karena saya sempat baca sedikit di beberapa kolom komentarnya. Rupanya dia seseorang yang sangat religius. Oh, jadi religius bahaya ya? Oh enggak, bukan ya. Jangan samakan seperti itu terlebih dahulu. Jadi saya ingin membuka wawasan teman-teman. Dia menampilkan bahwa dia seorang yang sangat mempunyai banyak uang. Poin pertama. Kedua, dia seseorang yang sangat religius menurut komentar-komentar yang saya baca. Poin ketiga, dia juga bisa disebut dengan seseorang yang family lover. Bukan sukor family lover. Artinya dia sangat menyayangi keluarganya. Seperti itu. Ya. Terus apa hubungannya Hyung? Dari ketiga poin ini teman-teman, dia mendapatkan banyak sekali kepercayaan. Benar nggak teman-teman? Coba teman-teman sekarang letakkan dulu kopinya, letakkan dulu indominya. Pikirkan baik-baik. Seseorang yang di depan teman-teman lihat memiliki banyak uang. Dia religius dan dia sangat mencintai keluarganya. Apabila dia menawarkan bisnis atau usaha, sudah berapa persenkah teman-teman percaya sama dia dengan karakter seperti itu? Iya kan? Iya nggak? Bener nggak?
Salah? Oh enggak, benar kan? Jadi kita sudah ada rasa, oh dia dari media sosialnya seperti ini ya. Oh yang terlihat sih dia kayaknya baik ya, penyayang keluarga, religius lagi. Nggak mungkin lah dia tipu-tipu. Benar kan? Iya. Karena tapi benar nggak sih dia penipu atau enggak? Teman-teman boleh klarifikasi sendiri ya, tapi di sini saya mau sharing saja ya. Jadi ini adalah, mohon maaf apabila dia ternyata terbukti bukan penipu, jadi ini sekedar sharing saja. Jadi semoga ya teman-teman ya, kita sama-sama sharing dan belajar ya. Jadi apabila kita sudah mendapatkan kepercayaan seperti itu, kita akan lebih mudah ditipu oleh dia. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi video kali ini selesai. Oh enggak. Bukan hanya itu teman-teman. Jadi setelah mendapatkan image atau branding seperti itu, dia lebih mudah bergerak untuk melakukan aksi-aksinya. Oke. Terkenal punya usaha di darat, laut, dan udara. Eksportir, importir, dan banyak lagi. Mencetak banyak-banyak murid miliarder. Wah, semuanya mau. Oh ya, untung dia nggak ngundang saya. Kenapa? Karena masuk biayanya sangat mahal. Saya nggak ada duit segitu. Oke, kita lanjut. Jadi dari beberapa kasus saya tangkap teman-teman ya, dia pernah membuatkan kelas webinar, kelas ya seperti yang pengajaran-pengajaran seperti itu ya teman-teman, dan suka istilahnya mengatakan bahwa banyak mentor-mentor di Indonesia adalah mentor bohongan atau sebagainya. Saya juga nggak tahu ya kenapa. Apakah kalau sekarang dia tertangkap sebagai penipuan, bukannya dia juga seperti demikian ya, apa yang dia sebutkan merupakan dia sendiri ya. Jadi si RR ini pernah membuat suatu kelas atau apa yang katanya free, gratis, namun untuk komitmen selama 1 tahun ikut free itu Anda harus menyetorkan dana 60 juta. Bayangkan 60 juta di hold selama 1 tahun. Katanya sih dibalikin, tapi menurut para korban sampai sekarang duitnya nggak ada. Itu case yang pertama. Gratis berbayar. Bingung kan? Gratis tapi berbayar. Kalau teman-teman ditawari kayak gitu, mau nggak? Mungkin kelas yang dia sebutkan dia ada kasih tahu. Apabila mengikuti kelas ini, apa yang mungkin teman-teman dapatkan. Bisa melihat bisnis dia secara langsung, mengetahui kelemahan, kelebihan setiap bisnis, atau apapun itu. Karena dari kepercayaan yang awal yang sudah dia bangun itu, jadi orang akan lebih mudah. Oh, duit segini mah gampang ya kalau misalnya benar-benar dikasih tahu ya bisnisnya. Jadi kan waktu kita bisnis bisa langsung cuan gede. Benar kan teman-teman kan? Nangkep kan? Dia udah dapat. Hati-hati teman-teman, jangan sampai pikiran teman-teman sudah terpengaruhi. Karena sudah terpengaruhi, otomatis ya benar, hipnotis sempurna. Bukan teman-teman, penipuan sudah berjalan. Ya teman-teman, ini case pertama. Dan case yang saya agak bidik, saya agak lirik ya, karena case itu saya agak kurang sedikit mengerti. Ya, semacam webinar gratis tapi berbayar, agak bingung. Mungkin yang ditawarinya sungguh sangat spesial, jadi banyak sekali korban yang kena, teman-teman. Nah, beberapa case yang lainnya, dan saya agak ambil satu case yang menurut saya agak lebih mengerti, yaitu ketika dia mengadakan suatu event khusus membawa para investor, teman-teman ya, untuk gathering soal apa? Peluncuran koin baru. Nah, ini kan saya kan mainannya koin juga, jadi saya agak sedikit ngerti. Jadi gini teman-teman, di tahun 2019 kalau nggak salah, si RR ini, tadi udah saya sebutkan belum sih inisialnya RR ya, si penipu ini, si terdakwa penipu ini ya. Oke, si RR ini launching koin ya. Dia launching atau dia yang ngajak launching, nggak tahu ya. Karena kurang jelas juga sih dari si korbannya. Tapi teman-teman boleh ngelihat ya. Kenapa saya suruh ngecek, suruh ngelihat, terlepas ini penipuan beneran atau enggak, yang saya tekankan di video ini adalah pembelajarannya ya, mengingat dari ya seperti teman-teman tahu ya, banyaknya teman-teman yang sudah menjadi korban. Jadi ingin saya sampaikan bahwa ada loh, apabila memang benar ini penipuan, ada loh modus baru seperti ini. Jadi kita harus lebih aware dan hati-hati. Sampai mana tadi saya lupa. Oh ya, koin. Jadi dia membuat event dan gathering para investor untuk launching koin baru ini. Mungkin dijelaskannya lah, roadmap-nya lah, koinnya seperti apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperbuat dengan teknologi blockchain yang dimana pada saat 2019-2020 sangat meroket waktu itu. Jadi orang akan tidak takut ketinggalan ya, akan cepet-cepet ikut seperti itu teman-teman. Nah, di sininya hebatnya dia. Dengan berbagai alasan dan sebagainya, dana-dana yang ditransferkan itu ke rekening dia atau pribadi ataupun keluarga, dengan alasan untuk mengikuti launching koin ini minimal itu harus 1 miliar.
Nominal yang sangat gede kan teman-teman kan. Tapi tidak usah takut, tidak usah cemas, dia menawarkan suatu solusi. Kita akan split menjadi 100 juta yang akan ditransfer ke sini loh, ke rekening ini loh. Itu teman-teman. Pintarnya dia, oh kalau 100 juta mungkin bagi para investor gede itu merupakan nominal yang gak terlalu besar. Dengan mungkin ya teman-teman ya, iming-iming keuntungan yang gila. Karena waktu itu memang Bitcoin, blockchain itu naiknya gila-gilaan. Jadi jangan heran ketika diiming-imingi keuntungan gede, mereka langsung percaya. Oke. Alhasil, teman-teman, menurut dari salah satu sumber si korban, uang yang telah mereka transferkan, right, tidak ada. Koinnya nggak dapat. Jadi hasilnya hilang, ya, gitu kayak Thanos gitu, hilang. Apa yang dijanjikan, janji palsu. Dia udah nge-PHP-in banyak orang, dana banyak yang hilang, ya, gila banget. Dan saya takutkan itu karena nominalnya yang gede, 100 juta. Itu kalau 10 orang saja sudah 1 miliar. Bagaimana kalau sudah 100 orang? Dana yang tertipu itu banyak banget, teman-teman. Ya. Jadi dari 2 case ini, apa sih yang ingin saya sampaikan? Apa sih yang Hyung Kompo sampaikan? Bukannya Hyung juga penjual dah? Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi saya mau sharing. Seperti ini, teman-teman. Jadi dari case-case yang sini, saya mempelajari bahwa, teman-teman, biar bagaimanapun juga, sebisa mungkin pelajari dahulu apa yang ingin teman-teman investasikan. Jangan terburu-buru. Kalau orangnya maksa, itu yang harus dicurigain, ya. Karena investasi itu sukarela, terserah. Kayak saya nawarin investasi di bibit, oh terserah, teman-teman mau ikut ya udah, yang ikut pakai kode referral gua, cashback boleh dapat 25.000 ya. Yang nggak ikut nggak masalah, cuannya gimana ada, saya review-review seperti itu. Nggak ada paksaan sama sekali karena kita sama-sama sharing. Ketika dia sudah berbau paksaan, aromanya udah nggak jelas, nggak sedap, ya. Nah tapi masalahnya latar belakangnya bagus. Nah di sini saya tekankan lagi. Dari kasus ini, saya sadar, don't judge book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya, ya. Tapi dari harganya, bukan. Jangan menilai buku dari sampulnya. Artinya kita jangan melihat orangnya dari luarnya saja, benar nggak? Kalau saya, Erik, ngadain seminar, sukses bersama Erik, menjadi triliuner bersama Erik, nggak bakal ada yang nonton. Kalau si RR ini yang bikin seminar, sukses bersama saya, menjadi triliuner bersama saya, banyak yang nonton. Karena satu, Instagram kesebut deh namanya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, medsosnya, oke, pura-pura nggak dengar ya teman-teman ya, medsosnya, fotonya barang-barang mewah, supercar, ya, jam tangan mahal. Nah medsos Erik, fotonya nggak jelas, ya. Bikin lucu, hal-hal aneh. Kendaraannya yang paling mahal Supra X 125, itu pun sudah 10 tahun yang lalu. Sudah ganti KB 3 kali, berarti udah 15 tahun yang lalu. Jadi mau ikut seminar yang mana? Tentu teman-teman akan memilih yang ada, wow, ini udah terbukti nih, udah punya supercar. Loh, si Erik cuma punya motor Supra X 125. Ngapain itu? Bagaimana bisa ngajak saya jadi triliuner? Mobil aja dia nggak punya. Tapi mungkin buku yang saya baca itu lebih banyak. Sedangkan ini hanya diiming-imingi, ya. Diiming-imingi oleh media sosial yang berlimpah mewah. Padahal wawasan mungkin ya, saya lebih banyak karena banyak sekali buku yang saya baca. Walaupun buku komik. Gak seperti itu, teman-teman. Jadi intinya, yang dia lakukan itu
sangat cantik, sangat bagus teman-teman ya. Jadi di sini kita juga mendapatkan pembelajaran. Pertama ya teman-teman ya, kalau dipaksa ataupun apa-apa dan istilahnya terlalu menggebu-gebu, teman-teman coba stop. Tanya dulu kepada rekan-rekan yang teman-teman percaya ya. Mungkin ada pakar-pakar investasi yang teman-teman percaya. Jangan tanya ke saya. Nanti kita sesat bersama teman-teman. Tapi udah ada beberapa orang yang sudah sharing kepada saya ya. No problem. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Kalau salah saya maafkan. Oh salah saya yang maafkan, harusnya dia maafkan saya ya. Oke teman-teman. Jadi pertama, jangan terlalu tergesa terburu-buru ya. Waktu kita banyak, pelajari dulu apa sih yang dia lakukan. Kalau nggak ngerti apa yang kita investasikan, sebaiknya pelajari sampai setidaknya ngerti dulu. Dia nawarin blockchain, dia nawarin Bitcoin, kita pelajari dulu. Itu resikonya gimana? Dia nawarin forex, kita lihat dulu. Dia nawarin bisnis, kita lihat dulu. Dia nawarin masuk ke bisnisnya, lihat dulu. Bisnis itu seperti apa? Karena si korban bilang, kantornya aja nggak ada. Nah, aneh kan? Itu dia. Si Erik nawarin reksadana, dia ngapain dulu? Ada nggak di invest reksadana? Jangan ngomong doang, ada. Nominalnya gede nggak, Kak? Mungkin nggak terlalu gede bagi sebagian orang, tapi itu konsisten saya untuk investasi. Dan teman-teman akan melihat hasil-hasilnya setiap bulannya. Karena saya ada terus. Saya lakukan. Seperti itu. Dia lakukan nggak? Mungkin iya, mungkin tidak. Kita nggak tahu. Karena menurut dari korban, nggak jelas, nggak tahu. Gitu. Brandingnya bagus, seperti yang tadi saya contohkan buat seminar kan. Nggak ada yang mau ikut seminar saya kan. Nggak ada kan, nggak mau kan. Tapi seminar dia ikut banyak. 60 juta orang mau. Saya, 6.000, segelas TS saja. Nggak mau orang. Mending orang minum TS daripada dengar saya ngomong. Ya. Padahal kan kalau dengar saya ngomong enak, dapat lucunya. Soalnya teman-teman. Oke. Kemudian, mohon maaf. Dia dapat membawa yang namanya suatu karakter religius. Religius ini agak sedikit, saya pribadi memang kadang-kadang saya melihat, ya nggak terlalu juga sih, tapi kadang-kadang ya mungkin alam bawah sadar kita ya, alam bawah sadar ya, mungkin ya teman-teman ya, ketika kita melihat seseorang yang religius, kita akan lebih percaya, benar nggak teman-teman? Ya kan? Benar nggak? Atau saya salah? Ya, pastinya itu tuh ada poin positif ya. Oh, dia religius, oh dia taat beragama, benar. Jadi ada poin positifnya. Di situ muncul kepercayaan yang mungkin tadi 0% naik 10%, lihat barang mewahnya naik 50% gitu. Ya teman-teman ya. Wah, apalagi cara berbicaranya mungkin bagus. Iming-iming keuntungannya mungkin bagus. Nah, jadi mulai naik lagi. Akhirnya 90% percaya dan langsung mentransferkan dana yang lumayan besar. Mencintai keluarga, gila banget ya. Jadi seseorang itu tuh terlihat dapat diandalkan, dapat dipercaya seperti itu. Karena latar belakangnya disusun sedemikian rupa, sangat bagus. Jadi sangat gampang dia melancarkan aksinya. Seperti itu teman-teman. Jadi, saya harap sharing ini bermanfaat bagi teman-teman. Bukan untuk menjadi penipu berikutnya. Bukan. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini teman-teman. Saya harap sharing seputar mau ini penipuan atau bukan, tapi menurut saya ini saya harus sharingkan kepada teman-teman karena apabila benar ini penipuan, ini suatu kasus yang sangat gila menurut saya karena sangat bagus, sangat rapi dibentuknya. Detektif Conan aja mungkin nggak bisa nebak ya, dan sangat bagus banget ya. Harapan saya sharing seperti ini karena beberapa komen terakhir ini, saya lebih banyak mendapati komen di video saya soal penipuan. Jadi saya segera mengeluarkan, istilahnya saya sharing video ini. Dan kita sama-sama sharing bersama bahwa ada loh model penipuan seperti ini. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Will be the next penipu? Bukan. Harapannya kita belajar, oh ada case seperti ini, ada kasus seperti ini. Oh, Hyung Erik udah pernah ngomong nih ada case seperti ini, kita harus pelajari dulu. Bukan berarti seseorang yang memamerkan kekayaan itu semuanya penipuan, bukan. Tapi kita lebih mendalami latar belakangnya, benar nggak apa yang dilakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi saya harap semakin kedepannya kita semakin melek, semakin tenang. Jadi tidak ada lagi teman-teman yang tertipu. Oke. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, bagi teman-teman yang ngerasa benar atau emang ini penipuan, tolong drop komen di bawah dan kita sharing bersama. Apakah benar ya teman-teman ya? Oke, sip. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Kita nantikan kasus-kasus penipuannya untuk sharing bersama lagi. Kok channel ini jadi channel gosip ya?
bukan channel investasi lagi atau channel yang lainnya. Oke teman-teman, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih telah mendukung saya sampai saat ini. Akhir kata, Jajangmyeon.